supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah kita yang mau tunggu hancur-hancuran. Apa yang disampaikan oleh Koni Bakri ini nggak sebaliknya. Ya, Mulyono siapa? Jangan jadi anak durhaka. Yang durhaka itu siapa? Semestinya Pak Mulyono yang tidak dianggap oleh PDIP. Terus kemudian bagi saya menyebut nama Ibu Iriana itu kelewatan banget sih. Karena dari awal Ibu Iriana tidak tahu tentang persoalan apa. Kenapa kok dibawa-bawa? Ini sudah kelewatan banget sih. Terus kemudian si Koni ini kalau memang mempunyai fakta-fakta atau bukti-bukti terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ataupun Ibu Iriana, seharusnya Koni Bakri ini melaporkanlah di Indonesia, bukan di Rusia ya. Setahu saya memang benar yang merekomendasikan Pak Jokowi ini untuk mencalonkan sebagai pejabat publik itu adalah dari PDIP. Cuma dari proses-prosesnya ini kan banyak sekali. Dari awal Ibu Megawati memang tidak setuju kalau Pak Jokowi ini maju. Cuma kalau bukan Pak Jokowi yang maju atau yang dipilih atau yang direkomendasikan oleh PDIP, maka tidak akan setenar sekarang PDIP. Kemudian Koni Bakri ini kan politisi seumur jagung masih di PDIP. Beliau juga kader dari Nasdem. Di awal itu kadernya Nasdem, bukan kadernya PDIP. Kenapa tiba-tiba pindah ke PDIP, menyerang sana sini, sok tahu dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi? Sangat santai sekali. Mari kita simak video berikut ini. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita nih sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Itulah jawaban dari Pak Mulyono, Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan tanggapan dengan santai sekali. Beliau sudah terbiasa dengan dihina, dicaci maki, bahkan dibilang antek asing katanya beliau. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau yang kurang komplit ya dikomplitin aja. Artinya apa? Pak Jokowi ini sudah komplit. Dari orang sana sini yang katanya ijazah palsu, terus kemudian Pak Jokowi juga sebagai boneka. Sudah komplit semuanya. Cuma tanggapan Pak Jokowi ya biasa-biasa aja dan ya tetap ramah, santuy, ya kan, tidak terprovokasi oleh apapun. Kalau memang Pak Jokowi marah, bisa aja. Tapi kalau sampai orang lain atau politisi yang lain, ya lain lagi. Bukan seperti Pak Jokowi tanggapannya, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Nah, terkait membawa nama Ibu Iriana, saya rasa tidak ada orang yang selapang Pak Jokowi atau keluarganya lah, karena
bukan hanya Pak Jokowi ya, Ibu Iriana juga dibawa-bawa dalam kasus ini. Padahal Ibu Iriana kan tidak tahu apa-apa. Beliau hanya mendampingi Bapak saja untuk kunjungan ke sana kemari. Kenapa harus menyenggol Ibu Iriana begitu? Ya. Terus kemudian juga ada dari Sylvester mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak panik sama sekali. Nggak panik, nggak ada panik-paniknya Pak Jokowi itu. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Framing yang jahat yang kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RT ya, yang kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan kita di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu loh ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan? Yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan juga majalah Tempe, ya kan? Kenapa? Mereka ini memang ada hubungan ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya kembali lagi kita harus ingat kawan-kawan bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada, makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media ya. Dan kembali lagi kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan. Dan CRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Tapi menurut saya kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Ya kan, Koni ini siapa? Dan dia kan baru di PDIP. Setelah terusirlah dari Nasdem karena nggak dapat sesuatu di Nasdem, ke timnya Ganjar, terus ke tim Pak Prabowo, ditolak oleh TKN kan, Bang Rosan. Makanya Koni mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun. Ya kan, ini kan fitnah ini. Nanti ada yang akan meracuni Pak Prabowo, dan ini kan nggak benar, kita tahu. Makanya orang sekelas begini jangan sampai bangsa kita percaya gitu loh, ya kan. Dan kalau benar-benar ada, ya kan, Koni punya dokumen, ya kan. Kenapa dokumen ini, ya kan, harusnya kan bisa digugat di Indonesia, ya kan. Terus yang kedua, kenapa nggak dititipkan ke Bu Megawati atau Mbak Puan sebagai Ketua DPR, atau Pak Budi Karya sebagai Menko Polhukam yang dulunya orang BIN. Benar nggak kawan-kawan? Iya kan? Kenapa harus dititipkan seorang Koni yang kabur
di Rusia karena takut menghadapi proses hukum atas pelaporan dari beberapa teman mengenai dia memfitnah bahwa polisi bisa mengakses Sirekap. Terus yang kedua, pelaporan dari Ketua TKN Bang Rosan mengenai bahwa Bang Rosan ada ngomong bahwa Pak Prabowo ini hanya bisa bertahan 2 tahun, ya diracun lah. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, Pak Jokowi baik-baik saja, beliau sudah mencapai puncak daripada diri beliau sebagai presiden 4 kali menang dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus kemarin mengendos Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, terus banyak juga teman-teman gubernur, teman-teman wali kota yang jadi, ya kan. Beliau sendiri sekarang happy bersama, lihat masyarakat, ya kan, menerima masyarakat, menerima kami semua, bersama keluarga juga bahagia gitu loh. Jadi beliau nggak terpengaruh. Jadi kalau mereka mengatakan Pak Jokowi panik, Pak Jokowi penyebab semuanya ini, yang panik itu yang korupsi, yang sudah jadi tersangka korupsi, ya kan. Ini kan orang lagi happy, gimana mau panik gitu loh. Jadi yang panik ini adalah orang yang tertimpa musibah, dijadikan tersangka karena sudah mengkhianati rakyat dan mengkhianati bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. Ya kawan-kawan, jadi saya katakan bahwa yang benar pasti benar, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan jangan lupa, jangan pernah melawan atau mau menzolimin orang baik dan benar. Tuhan itu tidak tidur. Ya, jadi kawan-kawan, begitu saja tadi perbincangan saya sama Bapak Presiden. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir, termasuk terima kasih sudah tadi diterima oleh. Itu yang dikatakan oleh Sylvester, bahwasanya media yang sudah mendominasikan Pak Jokowi sebagai pemimpin yang terkorup itu adalah ada cawe-cawenya dari salah satu partai, yaitu Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan, katanya Sylvester ini. Bagi saya ini adalah hal yang sangat lugas, lucu, dan tegas dari Sylvester. Terus kemudian bukan hanya partai, terus juga ada juga media yang media tempe katanya. Ya, dari apa yang dikatakan oleh Sylvester bahwasanya Pak Jokowi nggak panik sama sekali. Terus kemudian di kediaman Pak Jokowi juga banyak sekali orang yang berkunjung ke sana, yang ingin berfoto dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga welcome. Tidak ada satupun di sana yang menandakan bahwa Pak Jokowi ini salah, gak ada. Bahkan yang katanya Sylvester ini adalah seharusnya yang ditersangkakan yang harus panik. Karena nggak tahu mau gimana lagi selain memfitnah orang. Ya, itu yang dikatakan oleh Sylvester ya. Ya, saya rasa itulah apa yang menjadi kekuatan Pak Jokowi hari ini adalah kekuatan kesabaran. Karma itu tetap ada. Kalaupun Pak Jokowi itu adalah terbukti bersalah, ya silahkan dilaporkan, jangan main di luar negeri. Saya rasa kalau main di luar negeri itu bukan hal yang salah, tapi itu memfitnah. Kalau salah ya harus kita laporkan kepada yang berwajib, ya, biar narasi-narasi liar tentang ketokohan Pak Mulyono tetap terjaga. Karena pemimpin yang sangat luar biasa itu adalah Pak Jokowi, dan sekarang digantikan oleh Pak Prabowo. Mari kita dukung penuh program Pak Prabowo dengan Mas Gibran sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menjadikan Indonesia ini lebih maju dan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih, saya rasa itu. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian di channel YouTube ini. Wassalam.